Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Mengapa kita merayakannya? Gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus untuk mengingatkan seluruh anggota gereja mengenai panggilan utamanya, yakni panggilan kepada kekudusan atau panggilan untuk menjadi kudus. Sayangnya, gambaran kita tentang menjadi orang kudus terkadang berlebihan. Orang kudus digambarkan sebagai orang yang banyak berdoa, banyak melakukan mati raga, banyak pantang dan puasa, serta melakukan banyak karya-karya sosial atau karya amal. Memang benar, tindakan tersebut sungguh luar biasa dan dilakukan banyak orang kudus yang diakui oleh gereja. Akan tetapi, perlu diingat pula, untuk menjadi kudus kita tidak perlu mengkopi apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kudus yang telah diakui gereja. Paus Fransiskus telah mengingatkan kita semua. Seseorang bisa menjadi kudus dengan menghidupi panggilannya masing-masing secara sungguh-sungguh. Seorang ibu bisa menjadi kudus dengan menghidupi panggilannya untuk mendengarkan cerita anak-anaknya saat dirinya mengalami kelelahan setelah seharian bekerja. Seorang ayah bisa menjadi kudus dengan bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anak dan istrinya. Seorang pelajar juga bisa menjadi kudus saat ia melaksanakan tugas belajar dengan baik. Dengan kata lain, semua orang bisa menjadi kudus lewat cara hidup yang digeluti. Bagaimana menghidupi hidup dengan sungguh yang membawa orang pada kekudusan diungkapkan oleh Yesus dalam sabda bahagia. Sabda bahagia itu begitu beragam, tetapi bagian akhir dari sabda bahagia ini menarik untuk dicermati. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat. Orang-orang kudus selain bekerja dengan sungguh, mereka berbahagia karena mereka berani menanggung hal-hal yang kurang menyenangkan hanya karena mereka melakukan apa yang diajarkan Yesus. Mereka tetap tegar meskipun mereka mendapat tekanan, kesulitan, bahkan mengalami kematian. Baik kematian badan maupun kematian cita-cita atau kesempatan, yakni sulit untuk meraih jabatan tertinggi yang mungkin sebenarnya bisa dicapai. Mereka inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sukacita menjadi orang kudus. Tentu saja, ajaran Yesus ini tidak mudah dicerna, karena fakta yang terlihat, mereka yang berbahagia atau kelihatan berbahagia adalah mereka yang mendapat jabatan tertinggi atau kesempatan yang lebih baik saat melepaskan identitas mereka sebagai orang yang dekat dengan Yesus. Menjauhkan diri dari Yesus. Mereka terlihat lebih maju, lebih berhasil, dan lebih makmur. Hal ini bisa sangat terjadi. Namun, Yesus juga menegaskan bahwa kebahagiaan itu bukan hanya sekarang, tetapi di kemudian hari, dalam kehidupan sesudah kematian. Yesus sendiri berkata, "Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Perjuangan di sini akan mengalami puncak kebahagiaan ketika kita hidup bersama Yesus dalam kehidupan
berikutnya. Tuhan memberkati.